Shalom, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara kami yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur siang ini kita dapat bersatu hati untuk beribadah bersama-sama dari PCF Ebenezer, Nijmegen dan Venlo. Sebentar kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ray Kaunang dari Sydney. Kiranya apa pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui Bapak Ray Kaunang itu akan menjadi rema bagi kita semua, akan menjadi penuntun dalam hidup kita semua. Mari, sebelum kita memulai ibadah ini, kita bersatu hati di dalam doa. Oh, Ramaraka terkasih kirasa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan siang ini. Kami dapat bersatu hati walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tapi kesempatan ini Kau berikan sehingga kami dapat memuji, memuliakan Engkau dan menyembah Engkau. Karena Engkau yang patut dan layak dipuji, dimuliakan dan disembah. Bapa, kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Apa yang disampaikan nanti, pesan-pesan-Mu yang disampaikan melalui Bapak Ray Kaunang nanti, kiranya akan menjadi rema bagi kami, menjadi penuntun dalam hidup kami. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik. Kasih karunia-Mu luar biasa, anugerah-Mu sungguh besar bagi kami ya Bapa. Kau pelihara kami, Kau jaga kami sehingga saat ini Kau beri kesempatan bagi kami, kesempatan yang indah bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami naikkan doa serta puji syukur ini ke dalam tangan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. High
Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan dengan hati yang bersukacita dan bukan dengan hati yang bersedih. Karena kita tahu bersama Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu memberkati kita dan mencukupi kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur lagi karena kami boleh ada hari Minggu ini, saat ini, semuanya itu karena kasih karunia-Mu. Tak berhenti-berhenti kami mengucap syukur Tuhan. Karena di saat seperti ini, di waktu-waktu yang bergejolak, kami terus melihat kasih-Mu yang tidak putus-putusnya. Entah itu cara material atau itu dengan cara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan untuk selalu menjaga anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk selalu memberikan kami kecukupan dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberi Tuhan dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang selalu mencukupi kami. Ajar kami memberi Tuhan, ajar kami melakukan kasih seperti yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat suaramu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat suaramu, katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat tanganmu, naikkan ucapan syukur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang ada di rumah. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian yang ada di Nijmegen, Netherlands. Puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bersama kita sedang di dalam situasi yang kita tahu yang disebut namanya pandemi. Dan ada banyak hal yang kita alami selama 1 tahun yang sudah berlalu ini. Dan saya percaya bahwa di Nijmegen juga saudara mempraktekkan apa yang kita sebut namanya cara hidup sehat. Dan saudara berhati-hati, lalu memakai masker, ada jarak kalau kita pergi atau pemerintah saudara memberikan aturan-aturan bagaimana kehidupan, kelanjutan daripada kehidupan kita dapat berlangsung dengan baik. Di tengah-tengah pandemi ini banyak hal yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya apa yang kita pelajari itu akan membuat kita menjadi lebih mengerti tentang mengapa kita menjadi orang Kristen di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang ini. Nah, pada hari ini saya akan bicara kepada Bapak Ibu sekalian. Ada satu kata di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12 dan 13. Yang Yesus bicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa bertahan di dalam dunia yang saya bisa katakan kacau balau pada hari-hari terakhir ini. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita akan berdoa. Biar kita minta Roh Kudus akan memberikan pengilhaman kepada kita dan kita bisa mengerti dan kita bisa memahami kemauan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala, kita mau doa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam Kristus Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar pada hari ini akan membukakan mata rohani kami untuk kami mengerti tujuan-Mu, rencana-Mu, kebaikan-Mu, apa yang Kau lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan tolong kami semua, dan kami percaya Roh Kudus akan mengilhamkan kami hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus tolong kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat dan lepaskan mereka yang terikat dengan dosa. Dan kami percaya bahwa kebenaran Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bicara untuk setiap kami pada hari ini. Demi Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 dan 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi perhatikan kata ini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam Matius pasal yang ke-24 ini, seluruh pasal dalam pasal 24 ini, Yesus tengah berbicara apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa, event apa yang terjadi sebelum kedatangannya Dia. Atau yang kita dapat sebutkan akhir daripada akhir zaman. Nah, pasal 24 ini sangat panjang, tetapi Yesus ingin menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kedatangan anak domba Allah, menjelang kedatangan Yesus adalah peristiwa-peristiwa yang patut kita perhatikan, patut kita cermati. Yesus bahkan memberikan penggambaran-penggambaran, memberikan ilustrasi, memberikan perumpamaan-perumpamaan dalam pasal yang ke-24 bagaimana situasi yang akan dihadapi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Kristus Yesus, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Jadi Dia memberitahukan terlebih dahulu kepada kita, anak-anaknya, banyak hal sebelum peristiwa-peristiwa besar terjadi di dalam kosmos ini, terjadi dalam dunia ini. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Rupanya peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kedatangan Yesus, menjelang akhir daripada akhir zaman ini, ada sebuah situasi, sebuah keadaan yang Yesus sebutkan bahwa akan makin bertambahnya kedurhakaan. Apa maksudnya kedurhakaan? Kedurhakaan adalah orang yang rebel kepada sesuatu yang status quo. Orang yang rebel, yang memberontak kepada keadaan yang terus-menerus. Atau orang yang rebel, orang yang memberontak kepada sebuah situasi yang dia katakan, saya nggak mau lagi tinggal dalam keadaan yang demikian. Atau bisa jadi juga kedurhakaan itu artinya memberontak kepada otoritas. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Kristus Yesus, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kedatangan Kristus Yesus, teks ini menjelaskan bahwa peristiwa itu sangat mencekam. Peristiwa yang terjadi itu sangat-sangat luar biasa, mengakibatkan dampak atau efek daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan, menyebabkan orang mempunyai sikap untuk memberontak. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan dalam ayat yang ke-12 tadi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang memberontak, orang gak suka dengan otoritas. Akhirnya generasi yang disebutkan dalam teks ini mengatakan bahwa akhirnya orang-orang tersebut yang tadinya memiliki kasih, akhirnya kasihnya menjadi dingin. Kalau ada kata kasih dalam sebuah Alkitab, berarti kasih itu menunjukkan kepada sesuatu yang wonderful, sesuatu yang wow, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kedatangan Kristus Yesus, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya tidak ada lagi sesuatu yang indah. Karena kita melihat di sekeliling yang terjadi pemberontakan, terjadi sesuatu kedurhakaan. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda tentang kasih yang akan menjadi dingin sudah kita lihat. Orang dingin terhadap masalah Tuhan, orang dingin terhadap masalah gereja, orang dingin terhadap persekutuan, orang nggak mau lagi melakukan persekutuan, orang udah dingin lagi. Dan kita tahu situasi di negeri Belanda, kita tahu bahwa saudara hidup di negara yang sangat very individualistik. Artinya orang hanya untuk dirinya sendiri. Kasih kepada orang lain tidak terlihat lagi. Dan kasih kebanyakan, kasih akhirnya disalahgunakan. Dan orang mulai blur, orang mulai kabur. Apa sebenarnya kasih itu? Dan ini merupakan tanda-tanda, salah satu tanda menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita belajar situasi di sekeliling kita sudah menunjukkan paling tidak tanda itu sudah terlihat. Lalu ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan kata bertahan. Tapi rupanya Yesus ingin menjelaskan, Yesus ingin memberikan hope, pengharapan bahwa yes, keadaan di sekeliling kita terjadi kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi ada pengharapan bahwa orang-orang yang bertahan akan diselamatkan. Kata bertahan di situ dari kata, kalau saya perhatikan di dalam teks dalam Alkitab yang saya miliki, Hepomeno itu berarti untuk tinggal tetap, artinya berdiam pada suatu tempat dan jangan lari atau jangan kabur. Atau kata itu juga berarti di tengah-tengah situasi yang dialami, sesuatu yang misfortune, sesuatu yang gak untung, orang tersebut gak lari. Orang tersebut tetap memegang keyakinannya. Atau kata itu juga berarti dia bertahan
Waktu dia menghadapi ill treatment, sesuatu yang menyesakkan kepada dia, sesuatu yang gak mengenakan terjadi kepada dia, dan dia tetap bertahan. Itu hipomeno, artinya bertahan itu. Nah, ini yang menjadi challenge bagi kita Bapak Ibu sekalian. Saudara hidup di negara yang sangat bebas. Apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa bertahan di tengah situasi yang sedang kita alami? Bagaimana kita bisa bertahan menjadi orang Kristen di tengah sekeliling kita bukan Kristen? Oh, negara kita negara Kristen. Tetapi saudara tahu bahwa kita harus bertahan juga di tengah pemikiran-pemikiran yang ada di sekeliling kita. Budaya yang ada di sekeliling kita. Culture yang ada di sekeliling yang tidak sepaham dengan Kristus Yesus, yang tidak sepaham dengan Alkitab. Bagaimana kita bisa bertahan? Apakah kita akan mengikuti keadaan dunia ini atau bagaimana? Atau cara kita bertahan kita menjadi radikal, kita menjadi fanatik atau bagaimana? Teks ini mengajarkan kepada kita bahwa bertahan di situ ada sesuatu yang sangat penting. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Bertahan berarti kita mempunyai kekuatan Bapak Ibu sekalian. Kekuatan untuk tetap tinggal dalam kepercayaan kita. Kalau saudara menjadi orang Kristen di negeri Belanda, saya percaya challenge-nya besar sekali. Bagaimana saudara tetap mempercayai Yesus dengan firman-Nya di tengah-tengah situasi di mana orang-orang di sekeliling saudara mulai tidak mempercayai lagi firman Allah. Yesus menjelaskan di dalam ayat-ayat yang berikutnya bagaimana kita bisa untuk bertahan. Yang pertama saudara perhatikan dalam ayat yang ke-35. Kita membaca Alkitab kita masih dalam Matius 24 ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yesus ingin menjelaskan, men-challenge untuk orang-orang Kristen bisa bertahan. Saudara, saya bisa bertahan dalam kehidupan ini. Di tengah situasi yang tidak sama seperti kita yang kita percayai. Dikatakan kita harus berfokus kepada Tuhan. Ayat 35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya kita belajar untuk memfokuskan kepada sesuatu yang tidak bisa berubah. Yesus mengatakan firman-Nya tidak akan berlalu. Dunia sekeliling kita akan berlalu. Segala kesulitan, penderitaan, culture yang berbeda, mocking daripada orang kepada keyakinan kita, segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, teks ini mengatakan akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Dengan kata lain, fokuskan kehidupan saudara kepada pribadi, sesuatu yang tidak berubah. Untuk bertahan, kita harus fokus kepada sesuatu yang tidak gampang berubah. Dan firman Allah merupakan jawabannya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sekalian menganggap rendah membaca Alkitab, saudara menganggap enteng membaca Alkitab, saudara keliru. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Nggak bisa hilang, nggak bisa lenyap. Tapi firman Allah, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, ada satu tokoh dari negeri Belanda, Erasmus van Rotterdam kalau nggak salah. Erasmus mengatakan demikian, bahwa emas dan perak tidak bisa menggantikan Yesus Kristus katanya. Yesus Kristus itu adalah simbol daripada segala sesuatu. Segala sesuatu tidak bisa di-compare dengan Yesus Kristus. Segala sesuatu tidak bisa di-compare dengan Kristus yang merupakan firman Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dia gak bisa berlalu. Dia gak bisa mati. Dia gak bisa berubah. Hari ini saya mau men-challenge saudara. Keep the words of God. Pegang firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan itu. Fokuskan hidup saudara kepada hal dari Allah yang tidak berubah itu.
hidup ini harus berfokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang nanti akan berubah. Dan teks ini mengatakan akan berlalu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan heaven and earth will pass away. Artinya akan hilang lenyap, akan tidak ada lagi. Kata pass away atau tidak akan berlalu itu artinya akan kontinuitasnya akan berakhir. Akan berakhir. Kelanjutannya tidak ada lagi gitu. Mana yang kita mau pilih dalam hidup ini? Menjalani hidup ini dengan berfokus kepada yang akan berakhir, atau saudara berfokus kepada apa yang tidak bisa berakhir. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk bertahan kita harus mengapain? Kita harus berbuat apa? Ayat 42 mengatakan demikian. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kita harus mawas diri atau awake dalam kehidupan ini. Berjaga-jaga Bapak Ibu sekalian. Kata ini very strong, sangat kuat sekali. Katakan berjaga itu dari kata Gregoreo, artinya memperhatikan dengan baik, artinya watch atau diberikan strict attention. Harus kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kekristenan kita kadang-kadang kita menjadi orang Kristen suka lengah. Artinya suka ignoring. Kenapa kita menjadi manusia yang gampang lengah, orang Kristen jadi gampang lengah? Karena persoalan yang terbesar, karena di sekelilingnya kita menawarkan hal-hal yang kelihatannya sama dengan apa yang firman Tuhan tawarkan. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Yang ditawarkan oleh Tuhan adalah hal-hal yang eternal. Yang ditawarkan oleh dunia adalah hal-hal yang sementara. Itulah sebabnya orang Kristen diminta pada akhir zaman ini untuk watch baik-baik. Perhatikan baik-baik. Give strict attention. Atau juga harus orang Kristen juga menjadi aktif. Jadi jangan lengah Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen harus perhatikan dengan seksama keadaan di sekeliling kita. Don't be an ignorant person dalam hidup ini. Cuek-cuek aja kata orang Jakarta. Cuek-cuek aja lah, dunia ini akan terus berjalan. No, dunia ini kan berakhir kata Yesus. Segala sesuatu yang kita lihat akan berakhir. Karena akan berakhir itulah Yesus meminta kepada kita, watch. Perhatikan baik-baik. Lihat di sekeliling saudara. Artinya saudara, kehidupan yang saudara jalan ini bukan sekedar saudara bangun pagi, kerja, balik lagi. Enggak. Saudara harus memperhatikan. Saudara harus memperhatikan baik-baik dengan seksama. Watch. Perhatikan. Give attention yang penuh kepada apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan jangan sampai kita dilengahkan oleh keadaan di sekeliling kita. Apa yang melengahkan kita? Apa yang membuat kita jadi lemah? Apa yang membuat kita menjadi kendor di dalam kita fokus kepada Tuhan? Kita watch kepada Tuhan. Kesulitan, yes. Kadang-kadang kesulitan membuat kita lengah. Problem di dalam kehidupannya kita. Penyakit yang ada dalam kehidupannya kita mungkin. Situasi finansial yang ada. Atau saudara orang yang gemar politik. Situasi politik yang di sekeliling kita bisa melengahkan kita, yang akhirnya kita menjadi orang yang tidak mawas diri di dalam perjalanan kekristenannya kita. Yes, kita akan mengalami problem, kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami penyakit. Dengarkan baik-baik, tetapi semua itu akan berlalu. Yang tinggal kekal adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya Yesus men-challenge kita pada hari ini. Watch, perhatikan, waspada,
Teks bahasa Indonesia memakai kata berjaga-jaga. Hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian di dalam ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, menarik kata ini dikatakan siap sedia. Kata ini bagi saya adalah kata yang sangat populer sekali sebenarnya. Kata siap sedia dalam jargon modern sekarang itu artinya fitness. Artinya saudara diminta untuk fit di dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Punya stamina Bapak Ibu sekalian. Nah, selama pandemi ini saya percaya saudara mungkin terkurung di rumah. Apa yang saudara lakukan? Oh saudara yang pasti melakukannya bukan saudara makan terus supaya saudara jadi tambah berat badan. Bukan. Saya percaya saudara diminta oleh pemerintah untuk menjaga stamina saudara, fitnessnya saudara. Kalau pandemi ini saja bisa membuat banyak orang menjadi fit, apalagi dengan masalah rohani Bapak Ibu sekalian. Tuhan bilang masalah rohani itu masalah yang sangat krusial. Langit dan bumi akan berlalu, tapi rohani itu gak bisa berlalu Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya Tuhan bilang siap sedia, fit dalam perjalanan kekristenannya kita. Banyak orang Kristen gak fit, terseok-seok dalam menjalani hidup ini. Dia gak bisa mampu bertahan karena dia gak fit, gak punya stamina rohani yang baik gitu. Pertanyaan bagi kita, Pak Pendeta, apa yang saya perlu lakukan supaya saya mempunyai stamina rohani yang baik? Sangat gampang. Alkitab itu mengajarkan hal-hal yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Untuk kita bisa fit dengan Allah, kita harus membangun relationship yang baik dengan Allah. Intimacy dengan Allah. Artinya persekutuan yang akrab dengan Allah. Saya terbiasa untuk ke gym Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena situasi pandemi, di gym juga dilarang untuk datang. Beberapa bulan yang lalu dibuka gym di rumah kami dibuka. Dan saya berusaha untuk ikut. Tetapi karena udah lama saya nggak ke gym Bapak Ibu sekalian. Jadi rasa malas-malas itu ya ada lagi. Ada lagi itu. Dan saya berusaha untuk membangkitkan lagi semangat saya untuk ikut nge-gym lagi. Tetapi bertahap. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya berjalan kaki sekarang. Saya mengambil jalan kaki. Saya hitung dengan watch saya berapa kilometer saya sudah jalan, kalori yang saya sudah dapat. Tetapi di samping itu juga saya melatih otot saya untuk supaya tetap fit Bapak Ibu sekalian. Dan puji Tuhan hampir 1 tahun ini saya tidak mengalami kebiasaan penyakit tahunan. Ya flu lah yang aneh-aneh lah gitu ya. Tapi puji Tuhan saya fit Bapak Ibu sekalian. Ada satu kali waktu saya lengah Bapak Ibu sekalian. Mengakibatkan daya tahan saya itu berkurang. Nah, di dalam masalah kerohaniannya kita Bapak Ibu sekalian. Untuk kita bisa fit dengan Allah. Artinya kita mempunyai kesiapan. Karena teks ini mengatakan ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berarti Tuhan akan melakukan sesuatu yang gak pernah duga. Yang kita gak pernah duga. Itu sebabnya diperlukan bagi kita stamina yang kuat. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kedatangannya tanpa kita duga. Nah diperlukan bagi kita keakraban dengan Allah. Apa keakraban dengan Allah? Persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Sangat sederhana, membaca Alkitab, saudara berdoa, ikut persekutuan dengan orang-orang percaya dalam gereja lokal, dan yang lainnya apa? Merenungkan firman Allah. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mengajar di sebuah sekolah Alkitab, sekolah teologi ya. Lalu gurunya, dosennya minta kepada saya untuk ngajar. Lalu di akhir daripada perkuliahan itu pengampu atau dosen pembinanya
minta kepada saya, Pak, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ini? Oh, sangat sederhana saja. Mereka suruh baca buku dan saya kasih bukunya. Nah, buku itu sebenarnya buku yang diberikan oleh teman saya, tapi saya senang dengan buku dan saya baru baca beberapa bagian saja. Dan saya bilang, anak-anak coba baca buku ini aja. Dan ternyata memang buku itu saya tahu bicara tentang pembentukan manusia rohani. Tetapi saya tidak sangka bahwa buku itu menjadi buku yang menjadi keharusan bagi sekolah Alkitab tersebut untuk dipakai sebagai sarana bagi mereka untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Wow. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, guru ini, dosen ini menginginkan anak-anak itu fit. Bukan hanya mereka mendapatkan pengetahuan teologi, tetapi rohani mereka juga mereka diminta untuk fit. Begitu juga dengan kekristenan kita Bapak Ibu sekalian. Fitnessnya kita, kebugarannya kita di dalam menjalani kekristenannya kita harus perlu setiap hari, setiap saat. Itulah sebabnya bangun waktu-waktu saudara dalam doa dan puasa saudara. Membaca Alkitab, merenungkan dan mendalami firman Allah itu sendiri. Jangan kita menjadi manusia seperti manusia sekarang. Hanya mengerti yang di depannya saja, tidak masuk mendalam. Itu sebabnya saya men-challenge Bapak Ibu sekalian. Justru di tengah pandemi ini, kita bisa mendalami Tuhan dengan baik. Ayat yang berikutnya atau bagian yang berikutnya, bagian yang keempat. Kita perhatikan ayat yang ke-46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Hal yang keempat yaitu bagaimana kita bisa bertahan. Kita bertahan bukan hanya kita berfokus kepada Tuhan. Kita awake, berjaga-jaga, kita bugar, kita fit. Tetapi kita juga teks ini mengatakan men-challenge kita untuk mengerjakan tugasnya kita. Saya ulangi baca. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Wow. Dengan kata lain, orang Kristen diminta menjadi orang yang aktif melakukan sesuatu Bapak Ibu sekalian. Artinya saudara bekerja di dalam gereja lokal saudara. Melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak orang bilang begini kan. Tapi kan pekerjaan saya di dunia itu kan juga pekerjaan Tuhan. Betul. Tetapi on top of that, saudara harus terlibat di dalam gereja lokal saudara. Dengan kata lain, saudara membangun kerajaan Allah melalui gereja lokal yang ada. Saudara adalah citizen, warga negara kerajaan Allah. Saudara ditebus, saudara menjadi warga kerajaan Allah oleh karena Yesus. Dan Yesus memberikan assignment kepada kita untuk bekerja di dalam gereja lokal di mana kita berada. Atau dengan kata lain, orang Kristen harus be aktif. Saudara harus menjadi Kristen yang aktif, bukan Kristen yang pasif. Bukan Kristen yang menunggu-nunggu apa yang harus saudara lakukan. Bukan menunggu-nunggu, oh, Pak Gembala kasih tahu kepada kami. Memang kadang-kadang gembala perlu memberitahukan kepada saudara. Tetapi kalau saudara menjadi jemaat yang bertumbuh, tiba waktunya bagi saudara untuk proaktif dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara yang bergerak, tanya kepada gembala saudara. Gembala saudara mungkin tidak mengerti banyak hal. Dan saudara harus proaktif. Pak Gembala, apa yang saya perlu lakukan supaya gereja kita bisa bertumbuh terus. Dan saya pun bertumbuh. Hanya orang-orang yang melayani dalam pekerjaan Tuhan yang akan mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Itu yang saya perhatikan selama puluhan tahun menjadi gembala jemaat. Bapak Ibu sekalian ini kasih oleh Kristus Yesus. Apa sih yang saudara harus lakukan dalam gereja lokal? Cari tahu itu.
kontribusikan sesuatu kepada lokal di mana saudara berada. Mengerjakan tugas saudara. Ini kata ini bagus. Yesus bilang berbahagialah katanya. Kita bahagia. Bekerja di ladang Tuhan itu sebuah kebahagiaan. Di dunia ini orang mencari happiness, kebahagiaan. Tujuan manusia katanya filsafat, para filsuf mencari kebahagiaan. Tapi Yesus mengatakan berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan. Yesus memberikan sebuah pemahaman yang berbeda. Kita bukan pursue happiness, tetapi melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak usah ngejar kebahagiaan. Tuhan bilang lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Bukan ini sesuatu yang mudah. Orang mengejar kebahagiaan dengan mencari sesuatu. Tetapi kita tidak. Kita diberikan tanggung jawab. Dan Tuhan bilang, you berbahagia kalau engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi kesimpulan bagi kita ada dua hal. Yang pertama bahwa situasi di mana kita berada yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mungkin ketemu, tetapi situasi ini justru mengarahkan kita bahwa kita berterima kasih dengan pandemi ini. Justru dengan pandemi ini kita ngerti bahwa Allah tengah mendidik kita untuk kita menjadi manusia yang memiliki kekuatan untuk bertahan. Jangan dimarahin pandeminya. Jangan disalahin. Justru kita berterima kasih. Dengan situasi ini Allah tengah mengajari kita. Allah tengah mendisiplinkan kita. Supaya kita memiliki kekuatan. Di dalam untuk bertahan dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Hal yang kedua. Yang kita bisa simpulkan bahwa. Bukan hanya dia mendidik kita untuk kita mendapatkan kekuatan. Tetapi dia juga adalah Allah yang baik. Yang mengarahkan kita selalu kepada track hidup yang benar. Bapak Ibu sekalian, tahukah saudara bahwa perjalanan kehidupan saudara itu di dalam tracknya Allah? Jadi tidak ada di dalam kehidupannya kita sebuah kebetulan. Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kehidupan dalam kekristenan itu sebuah nasib laki. Enggak Bapak Ibu sekalian. Ada di dalam tracknya Allah. Tapi banyak juga orang yang berusaha keluar daripada tracknya Allah itu sendiri. Dan membuat jalannya sendiri. Tuhan terluka dengan orang-orang yang berusaha membuat jalannya sendiri. Itu sebabnya dia marah. Dia ungkapkan kemarahannya melalui perkataan Nabi Yeremia pasal yang kedua. Saudara bisa baca sendiri. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Supaya Roh Kudus menolong kita. Untuk kita terus ada dalam tracknya Allah. Dan tidak berusaha untuk membuat tracknya sendiri. Kita minta kepada Roh Kudus. Untuk Roh Kudus membuat kita mengerti tentang pengajaran Tuhan. Didikan Tuhan dalam kehidupannya kita. Karena kita memilih untuk bertahan Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak mau untuk give up dalam hidup ini. Menyerah kalah dalam hidup ini. Fokuskan hidup saudara kepada Tuhan. Hidup yang mawas diri. Hidup yang bugar dalam menjalani hidup ini. Dan mengerjakan tugas saudara. Be active person. Tuhan berkati kita semua pada hari ini. Mari tundukkan kepala. Dan kita mau berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Biar kebenaran yang kami dengar pada hari ini akan kami ingat-ingat selalu ya Tuhan. Dan kami tahu setiap orang yang mendengarkan kebenaran ini mengerti bahwa Engkau baik kepada mereka. Roh Kudus, jamah setiap hati-hati, setiap pribadi yang mengikuti ibadah kami ya Tuhan. Biar Roh Allah akan memampukan mereka, mengilhamkan apa yang harus mereka lakukan.
Dan mereka tahu Tuhan yang mereka sembah dalam Kristus Yesus tidak pernah gagal. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan kebenaran-Mu kami tanam dalam hati kami yang baik. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.